cahaya. Saatnya hati bersihkan jiwa. Puasa ibadah kita jalankan dengan kejujuran dan ketulusan. Seperti Bawaslu menjaga suara, kita berpuasa menjaga lisan. Tak boleh ada dusta dan curang, agar hidup penuh keberkahan. Ramadan berkah, demokrasi indah, jujur dan adil kita jaga bersama. Tak ada dusta, tak ada celah, demi negeri yang penuh cahaya. Seperti pemilu yang bersih dan suci, puasa mengajar ikhlas di hati. Mari bersama kuatkan iman, menjadi insan penuh ketakwaan. Bawaslu setia menjaga suara, kita berpuasa menjaga hati. Keadilan dan kebenaran, demi negeri yang aman dan damai. Ramadan berkah, demokrasi indah, jujur dan adil kita jaga bersama. Tak ada dusta, tak ada celah, demi negeri yang penuh cahaya. Mari berdoa, mari berjuang, agar negeri tetap gemilang. Ramadan suci membawa berkah untuk pemilu yang penuh amanah. Ramadan suci membawa berkah untuk pemilu yang penuh amanah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini Bawaslu Kabupaten Pekalongan melakukan podcast Ngabuburit Pengawasan di edisi ke-5 dengan tema menegakkan keadilan pemilu dengan nilai kejujuran dan ketakwaan. Ya, sudah bersama dengan kami yaitu Bapak Teguh Setiawan. Beliau adalah Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Baik sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya. Sekilas tentang tema pada kali ini yaitu menegakkan keadilan pemilu dengan nilai kejujuran dan ketakwaan. Nilai kejujuran dan ketakwaan ini dapat menjadi penopang untuk menegakkan keadilan pemilu. Yang pertama itu jujur, kejujuran, nilai kejujuran. Kalau di asas pemilu itu ada
Salah satunya ada jujur Pak ya. Iya. Jujur itu ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu ya ada. Kemudian menurut saya kalau jujur itu adalah mengatakan apa yang telah kita lakukan. Kita melakukan sesuatu kemudian kita katakan, itu makna dari jujur ya. Kemudian dari takwa. Takwa itu secara singkat ya, secara gampangnya itu adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, untuk masalah demokrasi ini ya, sesuai dengan tema bersama dengan beliau Pak Teguh Setiawan itu memiliki pandangan lain mesti ya. Memiliki pandangan lain tentang ketakwaan dan kejujuran ya. Menegakkan keadilan pemilu dengan nilai kejujuran dan ketakwaan ya. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat sore Pak Teguh Setiawan. Selamat sore Mas. Sehat Pak Teguh? Alhamdulillah sehat. Dalam menegakkan keadilan pemilu ini Pak, mengapa nilai kejujuran dan ketakwaan itu begitu penting Pak? Ya, terima kasih. Tadi disampaikan ya tema untuk podcast kali ini mengenai nilai kejujuran dan ketakwaan ya. Dan bagaimana tadi pandangan saya melihat bahwasanya kejujuran ataupun ketakwaan di dalam pemilu ini merupakan fondasi yang sangat mendasar, yang dimana untuk bisa menciptakan pemilu yang bersih dan sehat gitu ya Mas ya. Jadi kejujuran di sini menurut pandangan saya adalah merupakan suatu fondasi awal untuk menegakkan keadilan pemilu ataupun proses-proses demokrasi mulai dari awal tahapan sampai dengan akhir dari tahapan pemilu ini. Jadi kejujuran ini tidak hanya prosedur ya, prosedur politik di dalam mencapai suatu pemilu yang jujur dan adil, Mas. Nah, untuk kejujuran ataupun ketakwaan di sini yang jelasnya karena di dalam pemilu dan pemilihan ada beberapa elemen, yang diantaranya ada penyelenggara pemilu, ada peserta pemilu, ada masyarakat ataupun sebagai pemilu. Ini harus dimiliki nilai-nilai kejujuran ini harus dimiliki oleh semua elemen yang ada di dalam pemilu itu, Mas. Tidak hanya dimiliki oleh penyelenggara pemilu, tetapi semua ya. Sehingga nanti tahapan-tahapan ataupun tujuan dari kita berdemokrasi dalam bernegara dapat tercapai dengan baik dan benar. Tidak dapat artinya dapat tercapai dengan melalui nilai kejujuran dan ketakwaan seperti itu Pak ya. Kemudian fondasi yang sangat mendasar itu harus bisa diterapkan, Mas. Bagaimana kita bisa menegakkan keadilan pemilu kalau kita sendiri tidak jujur dan tidak takwa, dalam artian dalam masalah demokrasi ini ya, ketakwaan. Ini takwa juga, saya juga punya pandangan bahwasanya mungkin secara takwa dari segi agama itu kan melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya kan seperti itu, Mas. Jadi mungkin kalau diambil dari kita di penyelenggara pemilu ataupun di Bawaslu, ketakwaan ini adalah bentuk ataupun sikap kita untuk bisa mentaati semua peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, baik itu produk dari PKPU ataupun Perbawaslu ataupun perundangan-undangan lainnya yang terkaitnya dengan pemilu dan pemilihan. Intinya berarti taat itu Pak ya, mengikuti aturan ya, mengikuti aturan. Kalau kita dalam bahasa agama itu kan mengikuti aturannya, kalau kita mengikuti regulasi dalam berdemokrasi seperti itu Pak ya. Dan Mas, ini kan dari segi ketakwaan itu juga kan untuk menjauhi segala larangannya gitu. Artinya kita dengan dasar ataupun fondasi jujur ataupun nilai-nilai kejujuran ini bisa tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang dalam asas-asas kita berdemokrasi seperti itu, Mas. Kemudian ini Pak, makna dari kejujuran dalam pemilu ini apa itu Pak? Nah, ini
tadi saya sampaikan bahwasanya kejujuran ini adalah merupakan fondasi di dalam kita berdemokrasi. Artinya makna-makna kejujuran ini dalam pemilu ataupun hal-hal yang memang perlu kita terapkan dalam pemilu ataupun pemilihan, itu ada beberapa hal Mas yang perlu kita perhatikan ataupun aspek-aspek yang perlu kita tingkatkan seperti itu, dan ada hal yang memang perlu kita hindari. Iya. Nah, untuk kejujuran di dalam pemilu ataupun pemilihan ini, saya yakin sudah menjadi isu yang sangat hangat ataupun yang sudah mengena kepada masyarakat kita, yaitu money politik, Mas ya. Iya. Nah, ini kita harus bersikap jujur kepada diri kita, kepada orang lain, kepada semua pihak, yang dimana dengan dasar kejujuran ini kita harusnya bisa dan berani untuk menolak ataupun tidak melakukan kecurangan, khususnya untuk money politik, ya, baik sebagai peserta pemilu ataupun sebagai masyarakat pemilih yang menerima dari uang ataupun money politik itu ya. Dan mungkin di dalam dalam pelaksanaan yang lain, kejujuran itu tidak hanya kaitannya dengan money politik. Bisa saja pada saat tahapan tidak ada kegiatan ataupun perbuatan yang memanipulasi suara, ya, ataupun menyebarkan berita-berita hoax, ya, menyebarkan berita-berita kebencian yang nanti berujung pada hal-hal yang negatif tentunya, karena menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Yeah. Harus memang betul-betul menjadi dasar kejujuran ini menjadi fondasi yang harus kita pegang dan kita pedomani, Mas. Belum lagi dalam tahapan-tahapan kita harus bisa bersifat jujur di dalam transparansi proses dan hasil perhitungan, ya, tidak hanya pada hasilnya ataupun angka-angka yang sudah dimunculkan hasil dari perhitungan, tetapi proses-prosesnya pun kita harus bisa bersifat jujur, ya, melaksanakan sesuai dengan regulasi ataupun aturan yang ada, ya. Sehingga tercapai itu keadilan dari nilai jujur itu, ya, dari makna itu. Ya, tidak hanya ini, Mas. Untuk kejujuran tidak hanya pada peserta pemilu, penyelenggara pemilu ataupun masyarakat, tetapi juga menyisir ataupun kepada pejabat ataupun yang pemegang kekuasaan yang tidak menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk mencapai tujuan pribadi, individu ataupun kelompok, ya. Dan ini juga kita tekankan mungkin kepada peserta pemilu, khususnya calon pemimpin, ya, pemimpin daerah, kabupaten kota ataupun khususnya di Kabupaten Pekalongan ini harus bisa menyampaikan jujur dalam tidak hanya simbolis penyampaian visi misi dan programnya, tetapi ini merupakan pandangan, ya, pandangan kedepannya ketika calon pemimpin ini ketika terpilih bisa melaksanakan visi misi dan programnya sesuai dengan janji-janji yang pada saat mungkin kampanye ataupun pada saat penyampaian ke publik sebelum proses pemilihan. Setelah kampanye itu tetap harus jujur, Pak, ya. Iya. Ya, karena visi misinya apa? Iya, visi misinya dan programnya harus jalan. Karena ini saya melihat bahwasanya kejujuran ini menciptakan kepercayaan publik, Mas. Oh iya. Ya, yang merupakan fondasi utama demokrasi yang sehat. Nah, kalau kejujuran ini ditinggalkan, setuju itu. Nah, ya, kalau kejujuran ini, ya, nilai-nilai kejujuran ini ditinggalkan, saya yakin ini bisa menimbulkan ataupun memberikan efek ketidakpercayaan masyarakat ataupun publik, ya. Kejujuran yang menciptakan kepercayaan publik, ya. Iya, ya. Iya, itu menjadi fondasi utama, ya, betul. Fondasi utama, ya, fondasi utama demokrasi yang sehat, yaitu kejujuran. Bagaimana mau sehat kalau kita nggak jujur, ya? Iya.
baik diri sendiri maupun kepada orang lain masyarakat ya. Selanjutnya ini Pak Teguh. Selanjutnya selain kejujuran, nilai ketakwaan ini Pak. Nilai ketakwaan, makna dari ketakwaan dalam pemilu ini menurut Pak Teguh seperti apa ini Pak? Ya, seperti tadi ya Mas ya. Ketakwaan itu kan tadi saya sampaikan bahwasanya di mana kita harus bisa melaksanakan peraturan perundang-undangan baik produk dari PKP ataupun ke Bawaslu ya, dan menjauhi segala larangannya ataupun tidak melakukan bentuk-bentuk yang menyimpang dari undang-undang ataupun peraturan tersebut. Jadi ketakwaan di sini menurut saya ini semua maknanya ini makna dari kita melaksanakan ketakwaan ini ya, maupun ini juga dalam bulan suci Ramadan ya Mas. Kita melaksanakan puasa ini kan dalam salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Sang Pencipta ya. Nah, jadi makna dari ketakwaan ini saya melihat bahwasanya kita harus bisa menyadari setiap tindakan ini harus bisa betul-betul kita bertanggungjawabkan, bukan hanya kepada diri kita, keluarga kita ataupun masyarakat, tetapi kepada Tuhan yang Maha. Intinya kalau ketakwaan itu nyambungnya ke spiritual ke atas. Iya, iya. Ya kalau ketakwaan ini maknanya saya melihat lebih mengutamakan nilai moral ya, nilai ya, nilai keadilan dan kemaslahatan umum Mas ya. Dan ketakwaan ini juga bisa menghindarkan kita dari apa yang namanya fitnah gitu ya, kebencian dan adu domba selama proses politik atau proses tahapan pemilu dan pemilihan. Ketakwaan sendiri itu dapat membentuk pribadi seseorang atau tidak? Iya, ketakwaan ini saya yakin bisa membentuk integritas pribadi yang kuat sehingga seseorang tidak mudah tergoda untuk berbuat curang, karena dengan dasar ketakwaan ini tidak hanya takut kepada manusia, tidak takut kepada orang lain, tetapi lebih takut kepada Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, sehingga dengan dia mempunyai dasar ketakwaan ini terkontrol tidak berani untuk melakukan kegiatan-kegiatan ataupun tindakan-tindakan yang bersifat curang ataupun melanggar peraturan perundang-undangan itu. Jadi ketakwaan ini menjadi integritas pribadi Mas. Gitu. Kemudian sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita sudah membahas tentang nilai atau makna dari ketakwaan dan kejujuran. Sekarang kita akan melakukan pertanyaan lagi ya tentunya, untuk langkah nyata ini Pak, langkah nyata bagi penyelenggara dalam menegakkan keadilan pemilu ini Pak, berdasarkan nilai kejujuran dan ketakwaan, seperti apa itu Pak? Ya, kalau saya pribadi ini ya, juga mungkin di Bawaslu sebagai penyelenggara, karena Bawaslu ini kan merupakan salah satu penyelenggara ya dalam pemilu dan pemilihan. Nah, apalagi di sini sesuai dengan slogan Bawaslu ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu gitu ya. Efek puasa ini ya. Jadi dalam hal di Bawaslu menegakkan keadilan pemilu ini dari saya melihat bahwasanya langkah nyatanya ya, kita sebagai Bawaslu harus bersikap netral dan profesional Mas. Netral ini dalam artian tidak memihak ke sana dan ke sini ya, ataupun lebih condong kepada salah satu peserta pemilu ya, dan profesional artinya melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang diamanahkan kepada Bawaslu tanpa terkecuali. Di lain itu juga bentuk nyata kita sebagai penyelenggara dalam menegakkan keadilan pemilu, dan jelasnya membuka akses informasi secara transparan apapun itu ya. Jadi kita memang dituntut memberikan informasi yang transparan, bisa kita sampaikan dalam media sosial gitu ya, karena saya yakin di kita di Kabupaten Pekalongan ini pengguna media sosial ini sudah sangat banyak dan informasinya lebih cepat daripada media-media yang lainnya gitu.
memberikan akses informasi secara transparan, baik dari bentuk rekrutmen ya, penyelenggara pemilu ad hoc ataupun kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dalam setiap tahapan itu harus kita publikasikan, sehingga tidak ada hal-hal yang disembunyikan dari kita di Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu. Termasuk dari sosialisasi itu Pak ya? Iya. Walaupun non tahapan tapi kita tetap berjalan melakukan sosialisasi, melakukan upaya yang lain yang tentunya tugas dari Bawaslu itu tidak cukup hanya berhenti di tahapan seperti itu Pak. Ya tidak hanya di ini Mas ya, tidak hanya di sosialisasi tetapi juga di pendidikan politik, apalagi pasca pemilu ini kan ini merupakan awal untuk kita bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga pada saat masuk tahapan ini sudah menjadi tercerahkan, sudah menjadi pandangan yang clear, jernih dalam tahapan pemilu. Termasuk dengan menindak tegas pelanggaran atau itu salah satu bentuk nyata dari penyelenggara kita Mas, karena memang di Bawaslu itu kan selain kita mencegah, mengawasi juga menindak ya. Jadi tugasnya Bawaslu tidak hanya mencegah, mengawasi, tetapi juga Bawaslu ini menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang tentunya melanggar dari peraturan perundang-undangan yang ada ataupun yang sudah ditetapkan. Nah ini untuk bentuk tanggung jawabnya kami, ini bentuk tegas pelanggarannya ya, yang jelasnya tidak membedakan antara peserta yang satu dengan peserta yang lain. Sama, semuanya kita kembali lagi kan seperti yang tadi netral itu ya. Iya, kita sama lah. Kita menganggap semua peserta pemilu itu setara ataupun sama. Itu bagi kita, bagi penyelenggara ya. Kemudian langkah nyata itu, langkah konkret dari bagi peserta pemilu, langkah nyatanya bagi peserta pemilu dalam menegakkan keadilan pemilu. Jadi bukan hanya kita sebagai penyelenggara yang sudah ada disampaikan oleh Pak Teguh, tapi juga peserta pemilu dan masyarakat itu juga memiliki memiliki andil untuk menegakkan keadilan pemilu ya, berdasarkan nilai kejujuran dan ketakwaan. Ini seperti apa Pak langkah nyata bagi peserta pemilu Pak? Untuk peserta pemilu ini kalau kita kembali ke undang-undang ini kan peserta pemilu ini kan partai politik ya, ataupun tim kampanye untuk pilkada dan sebagainya. Ini untuk peserta pemilu yang jelasnya berdasarkan nilai kejujuran dan ketakwaan lagi Mas ya, sesuai dengan tema kita untuk sore hari ini ya, yang salah satunya ya kalau saya melihat bahwasanya masih ada black campaign ataupun kampanye hitam yang tidak sehat, ataupun kampanye yang menyerang salah satu pihak yang menyalahi aturan. Jadi untuk langkah nyata harapan kami di Bawaslu penyelenggara pemilu kepada peserta pemilu yang jelasnya adalah pesannya peserta pemilu bisa melakukan kampanye yang santun dan berbasis gagasan. Jadi ada konsep-konsep yang memang kampanye ini salah satu media untuk menyampaikan visi misi dan program ataupun gagasan. Tidak tidak bersifat menjatuhkan lawan politiknya dengan menyampaikan berita-berita yang tidak benar ataupun berita-berita hoax gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin langkah nyata juga tidak hanya di kampanye Mas ya, tapi ini yang mungkin kaitannya dengan money politik ya. Ini artinya ini berdasarkan nilai kejujuran dan ketakwaan peserta pemilu, harusnya tidak membeli suara dari masyarakat ataupun tidak melakukan transaksi jual beli suara pada masyarakat ataupun masyarakat ataupun yang mempunyai hak pilih gitu ya Mas ya. Nah, ini yang terakhir juga mungkin kalau saya melihat lebih cenderung kepada sengketa ya, artinya
setelah pemilihan itu kan paling tidak kalau kita mempunyai nilai kejujuran dan ketakwaan ini, kalau kita berkontestasi tidak hanya siap menang, bukan hanya siap menang ya, tidak hanya siap menang tetapi juga harus siap kalah kan seperti itu Mas. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik nantinya kalau prinsipnya hanya siap menang, ini kalau kalah ini kan jadinya akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Intinya lapang dada seperti itu Pak ya, ya harus menerima semua hasilnya. Ya tidak hanya menerima hasil menang tetapi harus juga menerima hasil kalah gitu Mas ya, karena satu kontestasi ya tidak semuanya menang, ya harus ada yang kalah dan harus ada yang menang gitu. Ini langkah nyata dari mulai pendaftaran tadi belum disinggung Pak ya. Tadi langsung kampanye, kemudian membeli suara dan kemudian hasil. Kalau pendaftaran mungkin seperti apa Pak? Kalau nilai kejujurannya dan ketakwaan? Kalau saya lihat itu kan di di pendaftaran itu ini juga harus sama ya, artinya mengenai bentuk-bentuk administrasi kita harus jujur ya, artinya dokumen-dokumen yang kita serahkan kepada KPU untuk saat ataupun tahapan pendaftaran ya harus memang sesuai, tidak mengada-ngada ataupun tidak memanipulasi data ataupun administrasi. Kemudian ini langkah yang terakhir ini Pak bagi masyarakat ini seperti apa Pak? Kalau kita sudah bahas penyelenggara, peserta, ini kita mengajak sahabat Bawaslu ini Pak seperti apa? Langkah nyatanya tadi kepada penyelenggara sudah, peserta pemilu sudah. Berarti yang terakhir Mas ya, yang ketiga yaitu adalah penyelenggara pemilih ataupun masyarakat ataupun yang mempunyai hak pilih kan seperti itu ya. Harapan kami ya langkah nyatanya yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai ketakwaan kita harus bisa memilih sesuai dengan hati nurani dan melihat informasi yang benar ataupun profil dari yang kita pilih. Ya, mungkin yang kedua ini kaitannya juga tadi adanya hampir sama dengan peserta pemilu tidak membeli suara, ya harusnya bagi masyarakat tidak menerima atau tidak menjual suaranya dengan nominal tertentu ya, ataupun berani mendeklarasikan ataupun menyatakan tidak menerima politik uang ya. Mungkin nih kalau secara kita lihat ini uang ini artinya tidak hanya dalam bentuk uang Mas, tapi dalam bentuk yang lain ya, bisa dalam bentuk sembako, bisa dalam bentuk mungkin kalau sekarang transfer generasi Z itu kan online apa namanya yang sering game-game itu voucher dan lain sebagainya. Jadi politik uang ini sudah tidak hanya sempit kepada nominal uang saja, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk sembako, bisa dalam bentuk voucher ya dan lain sebagainya. Nah, harapan juga kepada masyarakat ataupun pemilih ataupun yang punya hak pilih, karena memang sudah menjadi tugas dari Bawaslu untuk aktif mengawasi setiap kegiatan-kegiatan ataupun tahapan-tahapan di dalam pemilu dan pilkada, dan saya yakin SDM yang dimiliki oleh Bawaslu ini saya katakan sangat minim sekali Mas, jumlahnya sangat sedikit. Nah, ini perlu dukungan dari masyarakat untuk bisa sama-sama aktif mengawasi dan melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat kepada Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu di Kabupaten Pekalongan gitu. Mungkin lebih singkatnya gini Pak ya, kalau misalkan untuk pemilih atau masyarakat mungkin itu sikapnya Pak ya, sikap dari hati
untuk memilih, kemudian perkataannya itu sikapnya untuk menerima atau tidak, kemudian feedback atau dari apa yang masyarakat lihat kan, karena kan kita kan terbentur dengan partai politik, sehingga masyarakat itu bisa tahu mana yang harusnya dilakukan dan mana yang tidak, seperti mungkin Pak ya. Ya jujur kepada pemilih, masyarakat itu harus jujur kepada dirinya sendiri. Iya, maksud saya itu Pak. Takwa. Ya, maksud saya itu. Salah satunya bentuknya kan politik itu harus jujur kepada diri sendiri, dan takwanya tidak hanya melihat nominalnya, tapi melihat efek ataupun dampaknya ke depannya. Karena saya yakin agama itu tidak membenarkan apa yang namanya money politik. Harus lebih takut kepada dosa, ataupun lebih takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sahabat Bawaslu, ini menarik sekali ya tema kali ini. Tidak disangka ini dari narasumber Pak Teguh Setiawan ini ternyata sangat sangat menarik ini, sangat komplit ini jawabannya. Kemudian ini Pak Teguh, dampak positif dari nilai kejujuran dan nilai ketakwaan ini apabila ditegakkan ini, dampak positifnya apa Pak? Ya, saya yakin untuk dampak positifnya ya sebenarnya kalau kita hitung tidak bisa kita hitung ya, karena kejujuran itu lebih memberikan rasa tenang, rasa aman kepada jiwa ataupun perasaan kita, karena kita sudah melakukan suatu bentuk yang jujur ataupun tidak melakukan suatu yang menyimpang. Saya kan positifnya itu ya kembali kepada diri kita kalau kita melihat dari aspek pribadi. Tetapi dampak positif ini tidak hanya bisa dirasakan oleh diri kita pribadi juga, tetapi dalam hal ini untuk proses ataupun tahapan yang berdasarkan kejujuran dan tanggung jawab untuk demokrasi yang baik dan benar, yang jelasnya dengan kita bersifat jujur sebagai penyelenggara, sebagai peserta pemilu ataupun masyarakat ataupun pemilih yang mempunyai hak pilih. Dan jadi yang pertama yang sangat memberikan dampak positif ya terciptanya, terwujudnya pemerintahan yang sah dan dapat dipercaya, gitu kan. Belum lagi dampak dari kejujuran ataupun tanggung jawab ini, dampak positifnya juga bisa mengurangi konflik sosial pasca pemilu, karena prosesnya sudah berjalan dengan baik dan benar. Tidak ada kekhawatiran yang menang itu melakukan kecurangan, sehingga yang kalah pun bisa menerima dengan legowo, bisa mengurangi konflik sosial ini secara pasca pemilu. Ya. Dampak positif lain juga ada, masih tidak hanya itu ya. Juga bisa meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional dengan kita memberikan suara dengan jujur dan melihat visi misi dan gagasannya. Nah, untuk yang terakhir, dampak positifnya ya jelasnya demokrasi kita ini akan lebih bagus dan lebih baik, lebih bermartabat karena didasarkan dengan nilai-nilai kejujuran dan ketakwaan di dalam kita berdemokrasi. Jadi endingnya ya nanti ke demokrasinya ini yang lebih baik, lebih benar dan lebih bermartabat. Kemudian ini Pak, ini sangat menarik sekali ya sahabat Bawaslu untuk closing statement Pak, karena waktu kita sudah terbatas ini. Ngabuburit ini Pak. Ngabuburit pengawasan ini terbatas waktunya Pak. Singkat aja Mas ya untuk closing statementnya ya. Kejujuran menjaga proses dan ketakwaan menjaga hati ya. Kejujuran menjaga proses dan ketakwaan menjaga hati. Nah, ketika keduanya ini antara kejujuran dan ketakwaan berpadu ataupun berjalan bersama, keadilan pemilu bukan hanya cita-cita ataupun angan-angan, tetapi bisa menjadi kenyataan ya, dan bisa memperkuat persatuan dan masa depan bangsa ke depannya gitu Mas. Mungkin itu Mas closingnya. Ya, terima kasih Pak Teguh Setiawan sudah menemani kita di sore hari ini ya.
Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, mungkin sekian ya dari saya selaku host dan Pak Teguh sebagai narasumber. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas di hati sahabat Bawaslu semuanya, kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan penuh cahaya, saatnya hati bersihkan jiwa, puasa ibadah kita jalankan dengan kejujuran dan ketulusan. Seperti Bawaslu menjaga suara, kita berpuasa menjaga lisan. Tak boleh ada dusta dan curang.